Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 TPB 11 Institut Teknologi Sumatera akan mempresentasikan kinerja kami. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 122320033 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakir Syaraf dengan NIM 122130155 Prodi Teknik Elektro. Saya Muhammad Hasbul Fikri dengan NIM 122130154 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama aku Rahma Aulia Ramdhani, NIM 124301336 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Lasma Kerenjoy Sumarbun, NIM 122430154 dengan Prodi Teknik Biomedis. Halo, perkenalkan nama saya Septalima Rosyanti dengan NIM 122340055 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tugas biomimikri yaitu alat insect repellent. Pertama, kita memahami konsep biomimikri. Biomimikri ini adalah sebuah ide untuk membuat alat dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Dengan meniru sistem yang ada di alam, manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan hidup yang sehat. Banyak hal yang menyebabkan kesehatan kita terganggu. Salah satu di antaranya adalah penyakit demam berdarah. Untuk mengatasi masalah ini, akan dibuat suatu alat elektronika yang dapat menjawab kebutuhan ini, yaitu merancang sebuah alat yang dapat mengusir atau membasmi nyamuk dan kecoa penyebab penyakit dengan menggunakan sensor ultrasonik. Pada percobaan kali ini, kami akan memperkenalkan alat pengusir serangga atau insect repellent yang terinspirasi dari makhluk hidup, yaitu pada kelelawar. Kelelawar merupakan salah satu hewan yang memiliki gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan frekuensi di atas 20 Hz. Gelombang ini dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Hal ini disebabkan karena gelombang ultrasonik merupakan rambatan energi dan momentum mekanik sehingga merambat sebagai interaksi dengan molekul dan sifat inersia medium yang dilaluinya. Pada kecoa dan nyamuk sebagai golongan insek mampu mendengarkan suara di atas ambang rata-rata pendengaran manusia, yakni lebih dari 20 Hz dengan pancaran gelombang ultrasonik yang berada pada kisaran 30 Hz sampai dengan kurang lebih 100 Hz yang akan membuat fungsi antena pada kecoak dan nyamuk yang berfungsi sebagai satu-satunya indera penerima rangsang menjadi terganggu. Ketika gelombang ultrasonik dipancarkan, indera kecoak dan nyamuk akan mengenali suara yang ditimbulkan oleh gelombang tersebut sebagai ancaman. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya ialah untuk 1. Mempelajari dan merancang peralatan pendeteksi frekuensi sinyal suara yang dihasilkan kelelawar. Yang kedua, merancang rangkaian elektronik pengusir serangga dengan gelombang ultrasonik. 3. Untuk membasmi serangga seperti tikus, nyamuk, dan kecoa. 4. Untuk menghambat serangga masuk dalam ruangan. 5. Lingkungan akan nyaman dan bersih terhindar dari sakit akibat virus dari serangga. Selanjutnya, pada alat pasti memiliki rangkaian. Rangkaian pada alat ini menggunakan receiver ultrasonik, yaitu mikrofon yang sensitivitasnya tinggi, dapat menangkap sinyal ultrasonik yaitu di atas 20 kHz sampai 20 MHz. Mikrofon ini lebih sering dikenal sebagai sensor ultrasonik karena langsung mengubah sinyal suara menjadi suatu nilai yang dapat diukur. Karena menggunakan sensor ultrasonik sebagai penerima sinyal atau receiver, maka digunakan juga pasangannya yaitu buzzer ultrasonik untuk membacakan sinyal atau transmitter nantinya. Untuk penggunaan insect repellent ini terbilang mudah dengan cara 1. Memasang pada stop kontak listrik di rumah. 2. Alat akan langsung bekerja dengan mengeluarkan suara ultrasonik yang mencakup hingga 200 meter persegi. 3. Menggunakan 2 unit agar hasil lebih optimal pada ruangan yang besar. Prosesnya alat ini ketika gelombang ultrasonik dipancarkan, indera kecoa dan nyamuk akan mengenali suara yang ditimbulkan oleh gelombang tersebut sebagai ancaman. Jika nyamuk atau kecoa dan tikus berada terus-menerus dalam pusaran dengung suara hasil dari pancaran gelombang ultrasonik, mereka akan merasa tidak nyaman dan akhirnya mati. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.